Ya bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. Yang saya hormati Bapak Ketua Takmir Mushola Darussalam serta jajaran pengurus, dan yang saya hormati para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik remaja yang pada sore hari ini kita berkenan hadir dalam kajian Ramadan dan menjelang berbuka puasa. Mudah-mudahan niat baik kita ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu mari kita awali kajian ini dengan pembacaan Al-Quran surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Kajian sore hari ini kami mengambil topik keaslian Al-Quran. Artinya Al-Quran itu benar-benar dari Allah, bukan karangan manusia dan bukan sabdanya Rasulullah. Tapi Al-Quran adalah benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang berbahagia, untuk itu, insya Allah yang lalu saya sampaikan, karena Quran ini adalah firman-Nya Allah. Yang pertama, kita harus mengakui, kita harus yakin bahwa Al-Quran itu adalah kitabullah. Termasuk rukun iman yang ketiga, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Kemudian yang terakhir adalah wa bi qadri, ya, jadi takdir. Rukun iman 6, yang ketiga itu iman kepada Al-Quran. Bahwa Al-Quran Al-Quran dan kitab-kitab samawi yang wajib kita yakini ada 4, yaitu yang pertama kitab Zabur, yang kedua kitab Taurat, yang ketiga kitab Injil, yang keempat kitab Al-Quran. Satu dari yang lain saling berkesinambungan, jadi tidak putus, saling berkesinambungan, yaitu acaranya sama.
mengajarkan agar manusia menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu intinya. Ya. Dan Al-Quran adalah merupakan penyempurna ya daripada kitab-kitab yang telah dahulu. Untuk itu, kalau kita sudah yakin bahwa Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam yang harus kita yakini, maka taraf berikutnya kita usahakan bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Bagaimana cara kita baca Al-Quran dengan baik dan benar? Tentunya kita harus menggunakan ilmu. Apa ilmunya? Yaitu ilmu tajwid, ya. Kemudian ilmu makharijul huruf dan sifatul huruf. Kalau itu kita kuasai dengan baik, maka insya Allah ngaji kita menjadi ngaji yang benar dan ngaji yang baik. Karena Al-Quran ini adalah kitabullah, bila dibaca itu dapat ibadah, dapat ibadah. Kalau benar ya, Al-Quran kalamullah al-munazzalu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal muta'abbadu bitilawatihi. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal muta'abbadu bitilawatihi, dan menjadikan ibadah bagi yang membacanya. Ini Al-Quran. Berarti yang kedua tahapannya adalah kita ini diupayakan bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Selanjutnya kita berupaya untuk memahami makna-makna Al-Quran. Karena apa? Al-Quran itu bahasanya adalah bukan bahasa kita. Gitu? Al-Quran bukan bahasa kita, tapi bahasa Arab. Yang tentunya ada ilmu-ilmu supaya kita bisa membaca Al-Quran dan bisa memahami Al-Quran, yaitu ilmu tafsir, ya, yang sudah para ulama tulis dalam kitab tafsirnya. Berbagai macam ilmu tafsir itu perlu kita kaji untuk mengetahui dan memahami makna Al-Quran. Nah, setelah kita paham tentang makna Al-Quran, langkah berikutnya adalah kita amalkan. Kita amalkan, bukan sekedar kita baca, yang bukan sekedar kita pahami, tetapi kemudian kita amalkan secara bersama-sama. Insya Allah, kalau Al-Quran ini sudah kita baca, kita pahami, kita amalkan, maka kita menjadi orang yang beruntung, orang yang bahagia, orang yang selamat hidupnya, dunia sampai akhirat. Nah, pada saat sholat tarawih sudah saya singgung perintah baginda Rasul untuk membaca Al-Quran. Ya, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran. Ini perintah daripada Rasulullah. Bacalah olehmu Al-Quran. Mengapa? Karena besok Al-Quran di hari akhirat, di hari kiamat, itu akan datang. Ya'ti yaumal qiyamah, akan datang di hari kiamat. Untuk apa? Syafi'an li ashabihi. Untuk menolong orang-orang yang membacanya ketika di dunia. Ditolong oleh Quran kita. Diselamatkan oleh Al-Quran kita. Ya. Nah, kemudian hadis yang lain, baginda Rasul bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Shadaqa Rasulullah. Barang siapa membaca Al-Quran satu huruf dari kitab Allah ini, maka baginya ya mendapatkan satu kebaikan. Satu huruf, satu kebaikan. Dan satu kebaikan ini jamaah
dilipat gandakan oleh Allah bi asyri amsalihah, 10 kebaikan. Dari satu kebaikan menjadi 10 kebaikan. Ya. Apa kata Nabi? Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tidak, kata Nabi. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti kalau kita baca alif lam mim itu sudah membaca 3 huruf. Pahalanya berapa? Kalau kita nilai pahala 30 kebaikan, Pak. Baru baca alif lam mim sudah 30 kebaikan. Terus sekarang sampean baca surat Yasin umpamanya. Berapa ayat itu? Pak, berapa ayat surat Yasin, Pak? Nggak hafal ayatnya. 83 ayat. Itu ayatnya loh. 83 ayat. Panjang-panjang ayatnya itu. Jadi kan pernah enggak menghitung berapa hurufnya? Belum pernah kan? Sama dengan saya, belum pernah. Coba sama itu. Sekarang bismillahnya berapa hurufnya? Insya Allah 19 huruf itu bismillah. Belum Yasin. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Seterusnya sampai wa ilaihi turja'un. Itu berapa huruf, Pak? Terus kalikan 10. Subhanallah. Ini kemurahan Allah untuk kita. Luar biasa. Ya, cuma pahala itu tidak diberikan sekarang. Tidak. Kalau sekarang kita diberi itu hanya persekot saja. Kapan dikasihkan pahalanya? Kapan dipenuhi? Besok di hari kiamat. Pahala-pahala sampai itu akan dipenuhi Allah di hari kiamat. Kenapa tidak sekarang? Tidak kuat bawa sampai. Jawaban dapat bawa sampai. Masa nggak bawa padang. Andaikan pahala dikasihkan sekarang, Pak, tidak kuat bawa, Pak. Karena begitu banyaknya pahala ketika kita membaca Al-Quran. Tapi sekali lagi, niat kita ngaji, niat kita sholat, niat kita puasa, sebaiknya jangan mencari pahala. Tapi apa? Mencari ridho Allah. Pahala katut dewe, Pak. Pahala katut dewe. Aku niat ngaji lillahi ta'ala. Niat puasa lillahi ta'ala. Niat sholat lillahi ta'ala. Nanti semua pahala itu sudah ikut sendiri. Otomatis itu. Ya, otomatis. Makanya Nabi ketika bersabda masalah puasa kan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Kan begitu kan? Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap ridho Allah, maka dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak ya. Jadi sekali lagi ibadah apapun memang itu Allah sudah menjanjikan ada nilai pahalanya. Apapun, bacaan istighfar, bacaan kalimat-kalimat thayyibah, bacaan tasbih, semua ada pahalanya. Semua ada pahalanya. Itu janji Allah. Tetapi seyogyanya ketika kita ibadah, niatnya tidak mencari pahala, tapi niatnya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, itu pengantar ya. Pengantar. Betapa Nabi semangatnya untuk mengajak umat ini agar cinta kepada Al-Quran. Banyak hadis-hadis yang telah disampaikan beliau agar kita ini senang membaca Al-Quran. Termasuk sabda Nabi, nawwiru manazilakum bis salati wa qiraatil Quran. Sinari rumah dengan cahaya. Ya, cahaya apa? Satu, cahaya salat. Yang kedua, cahaya Al-Quran. Nawwiru manazilakum bis salati wa qiraatil Quran. Kasih rumahmu cahaya. Kan gak serem rumah sampean. Ya, rumah kan cahaya kan serem, Serem kan banyak hantunya rumah sampean.
Sinari rumahmu. Yang pertama, agar rumah bercahaya, gunakan rumahmu untuk sholat. Yang kedua, gunakan rumahmu untuk membaca Al-Quran. Begitu, Pak. Ya. Makanya penghuni langit, siapa sih penghuni langit itu? Para malaikat, kalau penghuni bumi manusia. Penghuni langit itu, Pak, ketika melihat ke bumi, Pak, mereka itu heran. Ya Allah, ini ada sinar-sinar cahaya yang keluar dari bumi. Ini rumahnya siapa? Oh, itu rumahnya orang-orang mukmin yang di dalamnya digunakan sholat dan membaca Al-Quran. Makanya bagi bapak-bapak ini, Pak, kalau sholat sunnahnya itu bagusan di rumah. Bapak-bapak ya, sholat sunnahnya di rumah. Kemudian fardunya di masjid atau di musola dengan berjamaah. Itu bagus. Ya, berarti rumah kita juga digunakan untuk sholat. Contohnya duha di rumah, qobliyah di rumah, ba'diyahnya di rumah. Misalnya gitu, sampai habis ada adzan zuhur, sholat qobliyah di rumah, terus ke sini. Nanti ba'diyah zuhurnya di sini, nanti ba'diyah di rumah, itu bagus. Ya, jadi sampai mampu dikomati ketinggalan dengan jamaah, ya carane ketika jeda waktunya agak lama dikit ya. Nah, sekarang kita bahas Al-Quran itu adalah asli firman Allah, orisinil, ya, bukan ucapan Nabi dan bukan sabdanya Nabi. Itu asli dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya kitab yang masih asli adalah Al-Quran. Al-Quran. Dan ada barangnya. Injil nggak ada, tapi sudah campuran ini, sudah tidak karuan ini. Sudah berobat dari tangan manusia. Yang asli Al-Quran. Yang paling otentik adalah Al-Quran. Selain Al-Quran tidak ada. Zabur tinggal namanya. Taurat tinggal namanya. Injil, saya katakan tadi, tidak asli, tidak orisinil. Tapi Al-Quran satu-satunya kitab yang asli. Ya, Al-Quran pada zaman Nabi, Pak, bukan seperti ini tulisannya. Sama sudah pernah melihat ya keaslian Al-Quran pada zaman Nabi? Kalau jadikan umroh, ya, sama ngajak pembimbing sampean masuk ke museum Al-Quran. Di sana ada tulisan dulu gimana bentuknya. Tidak bisa baca sana, udah ada titiknya, tidak ada harokatnya, tidak ada apa-apanya, polos. Nah, kok bisa baca? Karena orang Arab itu adalah otaknya cerdas-cerdas. Para sahabat cerdas. Beda dengan kita ini, Pak. Sahabat dikasih Nabi satu ayat, begitu selesai Nabi baca, hafal, Pak. Hafal. Luar biasa kecerdasan orang-orang Arab itu. Kita diajari kuliah ayyuhal kafirun, gak hafal-hafal. Bau kita gak hafal. Wala ana abidu ma'abatum. Ya, gak hafal-hafal. Jadi tingkat kecerdasan otak itu beda. Nah, dulu Quran kan ditulis seadanya, di batu-batu, di tulang-tulang onta, di kulit-kulit onta kambing, ditulis pada zaman Nabi begitu kan, terkumpul baru ketika sahabat Umar radhiyallahu anhu baru terkumpul. Itu pun belum sempurna. Sempurnanya seperti ini adalah pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Itu. Nah, apa bukti keasliannya Al-Quran? Jamaah rahimakumullah. Allah menjamin, Pak, sampai hari kiamat Al-Quran akan orisinil. Siapa yang merubah Al-Quran pasti ketahuan. Sekarang kan banyak cetakan Al-Quran yang dikirim dari orang-orang barat yang itu dirubah, kadang dikurangi satu kalimat, kadang alifnya dibuang, kadang harokatnya dihilangkan. Itu mencoba untuk merubah Al-Quran, tapi tidak akan bisa, Pak. Karena apa? Jadi lihat firman Allah dalam surat Al-Hijr, ya, ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun.
Sesungguhnya aku yang menurunkan Al-Quran. Al-Dzikr itu Al-Quran, Dzikr itu Quran. Sesungguhnya aku yang menurunkan Al-Quran. Wa inna lahu lahafidun, dan aku yang akan menjaga Al-Quran. Nah, Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang akan menjaga Al-Quran sampai tidak kiamat. Tidak akan bisa musnah Quran ini, Pak. Kan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, salah satu yang menjaga Al-Quran, gimana caranya Allah? Gimana caranya Allah? Allah berikan kemudahan kepada hambanya untuk menghafalkan Al-Quran. Ini salah satu caranya Allah. Allah memudahkan hambanya untuk apa? Dengan mudah menghafalkan Al-Quran. Makanya di negara kita ini, Pak, Masya Allah, Alhamdulillah, jumlah orang Islamnya terbesar di dunia, ya, jumlah penghafal Al-Qurannya terbesar di dunia, itu Indonesia, termasuk jenengan penghafal Al-Quran. Gitu betul. Siapa yang hafal Al-Quran? Apa ya Bu ya? Hebat sama. Termasuk jenengan hafal Quran. Walaupun tidak semua. Kulhu, hafal kan? Anas, apa? Wal asri. Itu kan surat langganan, makanya hafal. Kan lumayan hafal. Sekarang 6.666 ayat itu dihafal oleh para hufaz, para hafid. Hafid, Pak ya. Wong iki salah paham. Hafiz itu salah, bukan hafiz, Pak. Hafid. Iki ngomong, itu ada hafiz. Hafiz dari mana ini? Ngapunten, Pak, mboten hafiz, Pak. Hafid. Pakai dha. Hafid. Para hafid Al-Qur'an. Ini salah ucap, wis. Sampai semula Euro TV, bintang-bintang film. Hafiz saya. Bukan hafiz, hafid. Artinya orang yang menjaga Al-Quran. Hafid itu orang hafal Al-Quran. Namanya hafid. Al-hafid. Kalau Ustaz Muzaki itu al-hafid. Beliau hafal Quran. Saya tidak hafal Quran saya. Tapi menantu saya hafal Quran. Ustaz Zain hafal Quran. Alhamdulillah. Al-hafid. Hafal Al-Quran 30 juz. 114 surat. 6.666 ayat dihafal di dalam dadanya. Subhanallah. Bahkan saya pernah pergi ke Krian, Pak. Ada sekolah apa ya, cendekia Islam cendekia ya. Anak saya kan dulunya kan minta nangis ingin masuk ke situ. Nah, di sana ternyata ya memang belum bagus gedungnya, tapi di sana ada rumah-rumah yang disewa, Pak, untuk tempat pondok Al-Quran tadi. Nah, salah satu di antara rumah itu, Pak, ada suami istri, Pak, buta kedua-duanya. Tapi hafal Quran. Suaminya itu buta, hafal Quran. Istrinya buta, hafal Quran. Itu dikasih tugas ngerambut 12 santri, Pak. Subhanallah. Sing lanang wuto, lho kok le bojo wuto pisan. Kok iso plek sing lanang wuto, sing wedok wuto tapi padha hafal Quran. Untung anake gak wuto. Anak biasa. Hafal Quran, Pak. Kula iri kadang, ya Allah, kita yang matanya normal gak hafal Quran, bisa buta hafal Quran, kok iso? Subhanallah. Inilah mukjizat Al-Quran. Wong picek hafal Quran. Wong bakal presiden melek kabeh gak hafal Quran. Hafal kuludo. Termasuk saya ngomong. Kadang-kadang aku ya malu, Pak. Malu. Ya. Nah, satu itu Quran tadi itu. Quran itu keautentikannya, kebenarannya, kemurniannya karena dijaga oleh Allah lewat penghafal Al-Quran yang disebut oleh para hafid. Yang kedua, Al-Quran ini, Pak, ya, bukan ucapan Nabi, bukan sekali bukan.
Orang-orang bodoh itu mengatakan, orang-orang jahiliyah mengatakan, apa Quran itu Muhammad yang ngomong. Bukan. Makanya Nabi disebut orang yang ummi. Ummi itu apa? Buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Betul Pak. Nabi itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Saat itu. Memang dikondisikan Allah begitu. Karena apa? Kalau Muhammad itu, kata Allah, kalau Muhammad itu tak kasih bisa nulis, bisa baca, nanti dikira Quran itu bikinan Muhammad. Gitu loh. Muhammad ummi. Ya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Ummi Muhammad. Nabi tidak pernah sekolah. Saat itu tidak ada sekolah sih. Tidak ada sekolah hukum, tidak ada sekolah ekonomi, tidak ada sekolah apalagi sosiologi. Tapi Al-Quran itu menerangkan hukum. Hukum pembunuhan, hukum perzinaan, hukumnya mencuri, ya, apalagi hukum perdagangan, hukum jual beli ada, hukum waris, Al-Quran lengkap Pak. Nabi itu seorang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tidak pernah sekolah. Mana mungkin ini omongannya Muhammad, tidak mungkin. Berarti dengan dalil-dalil itu terbuktilah Al-Quran adalah asli dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil dari Muhammad, mustahil. Bahkan Nabi cuma nerima, ya kan? Pertama kali di Gua Hira dengan hanya 5 ayat surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu. Sekali lagi Pak, keaslian Al-Quran itu dari Allah, bukan dari Rasulullah. Nabi tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tidak mungkin Nabi akan bersabda semacam itu. Yang kedua, ternyata dalam Al-Quran adalah mengandung sejarah-sejarah, ya, dan peristiwa-peristiwa besar. Sejarah sejak zaman Nabi Adam. Loh, Nabi Adam loh. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Soleh, Nabi Zakaria, Yahya, Nabi Yakub, Yusuf, semua ada di Quran. Nabi kok Nabi terakhir toh? Nabi itu terakhir. Lahirnya 571 Masehi itu Nabi. Nah, Isa itu kapan lahirnya? Isa itu 1200 tahun sebelum Masehi, Pak. Musa itu 1200 sebelum Masehi, sebelum Masehi loh. Lah Nabi Muhammad lahirnya 571 Masehi. Jauh, Pak. Belum Nabi Adam itu. Tapi Al-Quran itu sudah bahas bagaimana ceritanya Adam dengan Hawa. Bagaimana terjadi Adam dan Hawa kemudian dikeluarkan Allah dari surga. Ya, bagaimana Allah merintahkan siapa iblis itu bersujud ketika itu. Kemudian iblis menentang. Itu kok ada cerita semacam itu, tidak mungkin Muhammad itu ngerti. Tidak mungkin itu. Tidak mungkin. Itu berarti Al-Quran bukan ciptaan Muhammad, tapi Al-Quran adalah ciptaan Allah Subhanallah. Semua sejarah diungkap dalam Al-Quran. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang perang akidah dengan ayahnya sendiri. Perang akidah dengan Raja Namrud. Sampai Nabi Ibrahim harus dibakar oleh kaumnya Raja Namrud. Itu Al-Quran jelas. Jelas itu. Bagaimana Al-Quran memerintahkan agar Ibrahim itu menyembelih putranya Ismail. Ada kan? Ya. Ya abad fa'al tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin, itu kan Quran. Itu ceritanya adalah cerita Nabi Ibrahim karo Nabi Ismail. Dulu Pak, jauh sebelum Muhammad lahir. Lah kalau itu ucapan Muhammad, mana mungkin Muhammad itu ngerti sejarah Ibrahim. Nabi Nuh diriwayat nono Quran, bojone mokong. Ya toh, anaknya mokong. Kanan itu mokong.
tidak mau beriman kepada Nuh. Ya, umatnya Nabi Nuh itu banyak sing mokong. Loh, ngono kok ono Quran itu. Sampai akhirnya Nabi Nuh ndonga, ya Allah Gusti, kula pun ngajak-ngajak umat kula pun pegel kula niki. Tapi gak gelem iman belas yo napa Gusti ngeten niki. Kula ceramah niku Gusti, mereka tuh membungkam menyumbat telinganya dengan anak jari. Ngene sumbat. Ben gak krungu ceramahe Nabi Nuh. Syarge iki kemul. Saking mangkel ben Nabi Nuh. Kurang napa sampean. Lho niku ono Quran ngono niku, Pak. Sampai Nuh dongo, ya Allah, habiskan saja umat-umat model gini. Habiskan aja ya Allah. Daripada mereka kalau hidup tidak lain yo engko anake padha karo bapak ning ngene iki. Mulane kemudian banjir besar. Ngono niku ono. Masa ngono gawe Nabi Muhammad? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mengisahkan sejarah agak detail kaya ngono. Apalagi sejarah Nabi Musa ya dengan Fir'aun, sejarah Nabi Musa dengan Qarun, sampai Fir'aun diazab oleh Allah tenggelam di Laut Merah, Qarun ambles nang jero bumi, kabeh kok ono nang Quran. Nabi itu jauh belum lahir. Nah, sapa sing ngerti sejarah ngono iku kalau bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak mungkin Al-Qur'an itu ucapan Nabi Muhammad, tidak mungkin. Itu pasti ucapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Bukti berikutnya apa? Ada pelaut dari Eropa dulu. Ini ceritanya. Ada pelaut dari Eropa. Ketika mereka naik perahu, naik kapal, tidak taunya di atas itu ada semacam kotak gitu, ada Al-Quran terjemah bahasa Eropa. Dibaca Quran, dibaca. Ternyata mencengangkan dia. Karena apa? Quran yang dibaca, dipahami dengan bahasa Eropa tadi ternyata di situ menerangkan tentang kelautan, tentang keadaan laut, tentang gelombang laut, dan macam-macam itu ada di Quran itu. Ya. Kemudian mereka itu mendarat di India, bertanya pada orang-orang India tentang Al-Quran, tentang Muhammad. Diceritakan Muhammad itu adalah lahirnya bukan di laut, Muhammad di gurun pasir Muhammad. Tapi kok tahu bahasa tentang kelautan? Ini kalau itu ada Allah, tidak mungkin. Berarti di Quran asli dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan bikinan Muhammad. Subhanallah. Ini Quran, Pak. Jadi sama nih ditakoni wong non muslim sampean iso jawab. Mosok se Quran itu teko Allahmu. Allah berikan Allah. Mosok mungkin Quran dari Tuhanmu. Masa mungkin Quran itu asli? Katakan tadi itu. Bukti-bukti keaslian Al-Quran itu. Ya. Nah, sehingga mereka masuk Islam, Pak. Karena mereka itu terheret tadi sehingga dia masuk Islam. Karena hebatnya keterangan daripada Al-Quran. Apalagi Pak tentang keaslian Al-Quran, Pak. Semua orang ahli syair, sastrawan dan ahli bahasa yang di Mekah saat itu, Pak. Itu mereka itu tercengang dengan Al-Quran, Pak. Cuma mereka gengsi aja. Kurang ajar. Saya kalah. Saya itu ahli bahasa, ahli sastra saya ini. Tapi kok ada ini ucapan Muhammad ini kok kayak begini indahnya gaya bahasanya. Wah, ini tidak Muhammad ada sihir. Ya, hadza sihrun mubin. Ini sihir dari Muhammad ini. Dia tidak percaya, Pak. Kali dari Allah. Ini dia sihir Quran. Karena apa? Setiap mereka baca Al-Quran itu dia itu kayak tercengang, Pak. Melihat keindahan bahasanya, terkep susunan kalimatnya, subhanallah. Iya, sampai itu Pak, lihat Al-Quran. Sampai mau surat Asy-Syamsi. Ya apa bunyinya? Wasyamsi wa duhaha. Terus wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha
wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samud bitarwaha idzin ba'atha ashqaha فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Apa yang sampean perkirakan, yang sampean rasakan apa? Baca tadi. Huruf akhir kata itu loh, Pak. Ayat pertama bunyinya apa? Ha. Sampai terakhir ha. Coba kalau manusia bisa bikin begitu, Pak. Ini yang gue buat apa? Bingung orang-orang sastrawan Arab itu. Kok iso begitu ya? Artinya beda tapi bunyinya sama. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghsha. Sampai terakhir bunyinya ha terus. Subhanallah. Ada hurufnya itu dal. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Dal kabeh. Ya. Ada yang sin. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Pakai sin kabeh. Mau terus gitu wong Indonesia. Jenis saja atau puisi. Batang kelapa, 5 suk banjar, ngono. Hampir bertemu ujung daunnya. Barang siapa rajin belajar, segala ilmu mudah baginya. Niru-niru ngene iki. Luar biasa. Bahasa Al-Qur'an luar biasa. Ya, sehingga Allah ini menantang orang-orang kafir. Ditantang oleh Allah, Pak. Sama lihat Al-Quran panjenengan surat Al-Baqarah ayat 23 itu. Allah itu menantang orang kafir. Kalau dia tidak percaya Quran itu, coba suruh buat Al-Quran kalau bisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Surat apa tadi? Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 23. Ini tantangan Allah bagi orang-orang kafir. Mereka tidak percaya kalau ini dari Allah, mereka ditantang oleh Allah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Dan jika kalian orang-orang kafir masih ragu-ragu terhadap kitab yang aku turunkan kepada hambaku Muhammad, kata Allah, fa'tu bisuratin. Maka bikinlah kamu satu surat saja dari yang bisa menyamai Al-Quran. Bikinlah satu surat saja yang bisa menyamai Al-Quran. Ya, wad'u syuhada'akum min dunillah. Ajak ya para pemimpin-pemimpinmu, ajak ya bergandeng untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran selain Allah. In kuntum shadiqin. Jika kamu mengaku sebagai orang yang benar. Ya Pak ngono Pak bisa. Saking nemeni wong kafir. Saking tolole utake lho Pak. Enggak mau menerima kebenaran, enggak mau menerima iman. Saking gobloke utake lho Pak. Sampai disebut orang jahiliyah. Itu bukan karena orangnya bodoh apa? Bodoh apanya ya? Bodoh
Ilmunya bukan, mereka tuh cerdas aja mak. Mereka itu pinter dagang, hitung duit pinter kok. Tapi jahiliyah karena bodohnya apa tidak bisa terima keimanan itu. Sehingga dikatakan jahiliyah itu ya tidak bisa terima ajaran-ajaran yang benar. Ya, ditantang Allah, nek kon gak percaya ya coba kon gawe ya satu surat aja bisa penyapanya. Kalau gini nanding Al-Quran. Dasar orang Arab ditantang. Angkat tangan orang Arab. Saya Muhammad akan mencoba buat yang bisa nandingi Quran. Silakan. Siapa jenenge, Pak? Ada yang tahu? Ada yang tahu, Bu? Siapa orang Arab zaman Nabi itu yang ingin menandingi Quran? Namanya Musailamah. Siapa? Musailamah Al-Kadzab. Ini orang kafir, ahli bahasa yang ingin menandingi Al-Quran. Nah, kebetulan dia memilih yang tadi surat Al-Fil. Surat Al-Fil. Apa surat Al-Fil? Ayo baca bersama. Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Ayat itu turun ada peristiwa apa? Ada peristiwa apa? Gajah. Pasukan bergajah datang ke Mekah. Dari mana pasukan itu? Dari negeri mana, Pak? Dari Yaman. Yaman dengan Mekah itu 5 kilo jaraknya kira-kira. 5 kilo, 6 kilo itu. Dari pasukan Rojo Abroha itu menggiring gajah ke Mekah. Karena apa? Untuk menghancurkan Ka'bah. Mau dihancurkan. Karena Raja Abdullah itu iri. Kenapa sih? Di Mekah ada Ka'bah itu. Sehingga bikin orang berbondong-bondong ke sana. Untuk apa ke sana? Bongkar aja Ka'bahnya. Nah, pas mereka itu mengarahkan pasukannya itu, lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat fajar. Orang Yaman di Raja Abdullah itu mengerahkan 60.000 gajah, Pak. Masya Allah. 60.000 gajah. Ini di baris tekondi. Benowo sampai tekan di gitu. Nah, ngono di rungkut itu. Gajah 60.000 dikerahkan ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi Allah dari itu kan, akhirnya Allah mengutus burung ababil mengambil batu kerikil dari neraka, ditaburkan pada mereka. Hancur ke asfim makul, seperti daun yang dimakan ulat. Masya Allah. 60.000 gajah, Pak. Dirapat kayak apa? Kayak bubur. Makanya kalau di Mina itu ada satu tempat, kalau haji itu sedang lihat cepat. Ini dulu tempatnya Abraha disiksa oleh Allah. Cepat jalannya. Begitu. Masih ada tempatnya. Ya. Itu kemudian Allah menurunkan surat Al-Fil nerangno Rojo Abroha yang tidak menyerang Ka'bah itu. Lah Musailamah Al-Kadzab mencoba ingin menandingi Al-Quran, mengambil surat Al-Fil. Nek sampean gak ngerti maknane ya iso maca Allah. Ngono sampean. Tak wacane ya sama rungokne. Iki gaweane Musailamah, orang kafir. Saya udah baca bismillah, ini bukan Quran. Al-Fil Mal-Fil wa ma adraka mal-fil. Al-filu hayawanun kabir lahu surtumun tawil wa dhanabu wasil. Ojo Allah, ojo ngono gitu di Quran, Pak. Tak lagono mirip-mirip Quran, tapi bukan Quran ini. Ini gaweane Musailamah nandingi Quran karena ditantang oleh Allah tadi itu.
Yang ditandingi surat Al-Fil, gajah. Kalau tadi saya katakan surat Al-Fil dari Allah itu adalah menerangkan Raja Abraha dihancurkan Allah karena tidak merusak Ka'bah. Ini kan tidak menggambarkan bentuknya gajah. Kan nggak ngerti maknanya sampean. Al-Fil, gajah. Mal-Fil, apa gajah itu? Wa ma adraka mal-fil. Dan tahukah kamu apa gajah itu? Terus Musailamah, al-filu hayawanun kabir. Gajah itu binatang yang sangat besar. Sangat besar. Lahu surtumun tawil. Tapi ekornya pendek. Dia punya telali yang panjang. Lahu surtumun tawil. Telalinya panjang. Wa ghadabuhu wasil. Dan ekornya pendek. Ya, sama apa enggak? Bahasa Arabnya sama bahasa Arab, Pak. Tapi jauh berbeda lah. Oh ya Allah itu menurut soal Al-Fil itu terangkan Raja Abraha yang dihancurkan Allah karena ingin merusak Ka'bah, tapi Musailamah ingin nandingi Al-Quran surat Al-Fil, suratnya sama, kandungannya sih nggak bodoh. Tumadaan nerangno tentang sifat-sifatnya gajah. Lah pun berarti gajah, kowe tak kandani jahil. Ya toh, subhanallah. Tidak mungkin tertandingi, Pak. Tidak mungkin, Pak. Quran, Pak. Tidak ada. Iya toh. Cepat ya. Apa ya? Iya. Katanya 45, Mas. Sudah. Kurang 2 menit ya? Iya, Mas. Tak cepat ya, Mas. Jadi intinya, Pak, Al-Quran adalah salah satu kitab samawi yang masih orisinil. Al-Quran, selainnya sudah tidak ada yang orisinil. Waktu itu mari kita jaga dengan baik supaya Al-Quran tetap asli dan kita ajarkan anak-anak kita, syukur anak-anak kita bisa menghafal Al-Quran. Allahumma amin. Dan semoga dengan Al-Quran kita kaji, kita baca ini, besok di akhirat ditolong oleh Al-Quran, disyafaati oleh Al-Quran. Allahumma amin. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arzuqna ilman nafi'an warzuqna fahma wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wa wasi'an maghfiratan bil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma laka sumtu wa bika